Maaf ya. Kerjaan tiap hari, jalan-jalan, gaji dapat. Dia ngomong ke semua orang, enak saya jadi PNS. Kenapa? Walaupun saya kerja tetap aja gaji dapat. Loh. Hati-hati. Tidak lama itu akan bencana akan datang. Begitu kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan upayamu, ada kelicikan pada dirimu, jangan dikira itu berkah. Jangan dikira itu berkah. Ada tagihannya. Makanya lihat orang-orang yang semacam itu kerja enggak, tapi pengen dapat gaji, duitnya enggak berkah. Anaknya sakit, istrinya sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, ya. Kadang-kadang duitnya ditipu orang, ya itu karena gitu. Awas, hati-hati ya. Belajar spiritual itu harus ada kesebandingan. Kamu pintar, ngomong berapa menit kamu dihargai orang. Kalau itu sebanding dengan kepintaranmu, kamu dapat berkah, itu bagus. Tapi kalau sudah mulai licik ngomongi orang, kamu dapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, itu juga akan berakhir dengan penderitaan. Kan pernah dengar ada investasi bodong? Investasi bodong itu kan sebenarnya tipu-tipuan dengan berkedok investasi yang ujung-ujungnya duit orang. Dia mencari rezeki dengan cara yang tidak sebanding dengan upaya dia. Dia kira itu bagus. Nih anak-anak saya, kalian cari rezeki yang sebanding dengan kompetensimu, yang sebanding dengan upayamu, yang sebanding dengan keahlianmu. Itu yang rezekinya gak apa-apa, banyak juga. Yang penting halal. Nanti tubuh kita jadi sehat, pikiran kita jadi sehat, batin kita suci, tidak ternoda. Karena tidak ada yang bukan hak kita, kita raih dengan cara-cara yang licik. Ngerti maksud saya? Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak sekali kan orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang licik. Dia pikir hasilnya banyak yang tidak sebanding dengan upaya dia itu bagus. Tidak, ada tagihan. Nah kalian nih yang kerja hari ini dapat, itu bagus. Bagus. Siapa tahu itu membawa berkah. Bapak saya anaknya 11, kerja di perkebunan teh, cuman sebagai manor besar teknik, yang gajinya itu ya sebulan gak cukup. Tapi kami ya bisa sekolah semua, aneh kan? Nah, itu berkah namanya. Karena yang beliau dapat sebanding dengan yang beliau keluarkan, sebanding dengan kerja keras yang beliau lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah, tidak sebanding dengan upaya kita, hati-hati. Periksa oleh kita, ada kelicikan kita nggak di situ? Kalau ada kelicikan, menyelinap jadi rezeki kita, itu membawa masalah dalam hidup kita. Maaf ya, mungkin duitmu tuh nanti habis buat cuci darah. Makanya hidup tuh yang paling enak itu jujur. Tadi jujur apa? Jujur apa tadi? Pikiran sama, tulis pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan, gitu aja. Definisinya nggak pusing-pusing. Jujur adalah pokoknya pusing lah. Pokoknya apa yang kau pikirkan itu yang kau katakan, itu yang kamu lakukan. Ya. Itu yang membuat seseorang itu selalu kelihatan cantik dan ganteng. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik sepanjang hidupmu, kelihatan ganteng sepanjang hidupmu, sudah jujur aja. Percaya sama saya. Yang perempuan cantik di usia berapapun kalau jujur. Yang laki-laki ganteng di usia berapapun kalau jujur. Percaya sama saya. Cantik dan ganteng. Paham ya? Gitu. Gimana ayah? Saya kan wajahnya jelek. Jujur kamu. Insya Allah kamu tetap jelek. Makanya yang jelek wajah itu jangan takut naksir. Karena yang berhak takut itu yang ditaksir. Ini pesan penting dari saya. Pokoknya kalau jujur itu pagar kita. Nah, tahu pagar? Pagar loh. Pagar itu bukan sekedar pelindung loh. Tapi pagar itu juga bisa jadi hiasan. Coba rumah kita dikasih pagar, gak ada orang manja. Dan pagar itu bukan sekedar pelindung, tapi juga bisa perhiasan. Apalagi pagarnya pagar hidup. Betul nggak? Kok bikin pagar di depan
rumah pakai pohon singkong, kan tiap pagi mundur singkong, betul nggak? Tuh bahkan pagar itu bisa ngasih makan sebetulnya. Kalau jujur jadi pagar kita, apa yang terjadi? Dipagerin. Maka kita akan menjadi terlindung, ganteng, betul, karena ada pagarnya, ada sarungnya. Maaf ya, makanya udah usaha kecil-kecilan, gak jujur lagi, tambah kecil. Coba, jujur deh, jujur. Apa yang kamu katakan, lakukan. Jangan suka menarik perkataan. Kalian kadang-kadang ngomong suka basa-basi, jadinya basi. Contoh begini, ayah, sebetulnya sih saya pengen ngaji, cuman, kalau kamu nggak datang di sini, kamu tuh nggak pengen. Kalau pengen, pasti ada jalan dari semesta untuk datang di sini. Jadi maksud saya, jangan ngomong gitulah sama saya, basa-basi itu. Sebenarnya saya pengen datang, cuman kamu itu nggak pengen datang. Kalau pengen datang itu harus ada di sini. Ke saya jangan ngomong gitu lah, itu kan menghina saya. Cuma kadang-kadang saya kan harus ngurus dada aja, ya. Lihat anak-anak saya model-model kayak gitu. Basi jadinya. Jadi oleh karena itu, kalau nggak mau datang, nggak usah ngomong gitu. Karena kalau kamu nggak mau datang, ya kamu juga tidak akan ada di sini. Kalau mau datang dan kencang maunya, ya pasti ada di sini. Karena begitu kita mau, semesta akan kasih jalan untuk ada di sini. Paham maksud saya? Nah, ini adalah pelajaran penting supaya kita tidak banyak basa-basi. Oleh karena itu, yuk, mau pulang sekarang? Pulang sekarang. Pulang kepada Allah, gak usah nunggu mati nanti. Karena kalau kita pulang di kehidupan yang sekarang, kita akan pulang sempurna di kematian nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya hidup, rasanya mati. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati justru ketika kita masih hidup. Karena kalau udah mati, maka kalian tidak akan bisa merasakan rasanya mati. Kasihan dong orang mati merasakan rasanya mati. Orang mati mah gak ngerasain apa-apa, disabunin apa, mau dibakar kek, mau di apa, gak masalah. Ya, mau meninggalnya di sungai, mau meninggalnya di laut, gak masalah. Yang masalah kan kita. Sama-sama ke bumi kok. Betul gak? Sama-sama ke bumi, gak terbang ke Mars. Orang jatuh dari pesawat, kan sama ke bumi. Mau dikuburkan dimanapun, kembali ke bumi kan? Gak masalah sebenarnya. Yang masalah tuh kita. Karena senang memasalahkan yang bukan masalah. Iya. Orang naik haji, mati di Mekah, telepon kerajaan Saudi, mohon jenazah kedua orang tua saya dikembalikan ke kampung halaman. Ini nggak tahu kosong. Lihat haji ke ninja, sama balik, udah pulang ke modal. Buat apa? Dikubur di Mekah dengan dikubur di Cilekom sama nggak? Sama, kembali ke bumi, betul nggak? Tidak kembali ke Mars, tidak kembali ke Pluto, sama. Cuma kita aja yang lupa gitu. Betul nggak? Iya. Nah, ini penting. Jadi oleh karena itu, yuk pulang. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Ayo pulang.